Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktasari dengan NIM 2020201042, mahasiswi program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah, Palembang, tahun 2020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online Terhadap Kesehatan Mental Siswa SD Negeri 41 Palembang saat menjelang pembelajaran tatap muka. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian dengan dosen pengampu Ibu Dr. Yulia Trisamiha MPD. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas yaitu latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, kerangka teori, tinjauan pustaka, hipotesis, metodologi penelitian, dan lampiran. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang. Masalah-masalah yang timbul pada guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran di masa penyebaran virus COVID-19 ini sangat mempengaruhi pada mental siswa. Pelajaran biasanya dilakukan di dalam kelas dan banyak teman, sedangkan sekarang dilakukan dengan pembelajaran online. Pembelajaran online menjadi solusi bagi anak-anak untuk tetap bersekolah. Dalam situasi ini, anak-anak harus lebih fokus menghadapi situasi yang kurang ideal di hadapan guru dan teman, yang kemudian bosan menatap layar perangkat berjam-jam tanpa henti. Pendidikan jarak jauh yang diterapkan mengharuskan orang tua untuk mengambil peran sebagai guru, mengawasi, dan membimbing selama proses pembelajaran. Proses belajar mengajar dilakukan dengan metode offline dan online. Metode online dilakukan melalui memberikan materi dan pekerjaan rumah kepada siswa melalui grup WhatsApp. Sedangkan metode offline berlangsung secara tatap muka seminggu sekali di sekolah. Adanya virus yang melanda di dunia sehingga dinyatakan sebagai pandemi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi anak-anak. Kembalinya anak-anak ke sekolah membuat ada banyak kekhawatiran dan kecemasan sendiri terhadap mental di mana akibat pembelajaran online. Anak merasa bosan, rutinitas menjadi berubah yang pada akhirnya mengubah anak menjadi kurang aktif, kesulitan atau ketakutan berkomunikasi dengan guru karena tidak percaya diri. Atas dasar itu, tujuan dari penelitian ini adalah pengaruh pembelajaran online terhadap kesehatan mental siswa SD Negeri 41 Palembang saat menjelang pembelajaran tatap muka. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu 1. Bagaimana pengaruh pembelajaran online terhadap kesehatan mental siswa SD Negeri 41 Palembang saat menjelang pembelajaran tatap muka. Yang kedua yaitu bagaimana upaya mengatasi pengaruh pembelajaran online terhadap kesehatan mental siswa SD Negeri 41 Palembang. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu penelitian ini akan berfokus pada pengaruh pembelajaran online terhadap kesehatan mental siswa SD Negeri 41 Palembang saat menjelang pembelajaran tatap muka, serta bagaimana solusi pencegahannya. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama untuk mengetahui akibat atau dampak yang ditimbulkan dari penerapan sistem pembelajaran online terhadap kesehatan mental siswa stres. Yang kedua yaitu mengetahui cara atau solusi mencegah gangguan mental akibat pembelajaran online. Adapun manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini yaitu dapat menjadi informasi bagi peserta didik dalam melakukan tindakan guna mencegah gangguan mental. Selanjutnya yaitu dapat menjadi sumber informasi dalam memberikan metode pembelajaran jarak jauh yang lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, untuk meningkatkan wawasan dan mengetahui penulis mengenai kesehatan mental peserta didik selama pandemi COVID-19. Baiklah, selanjutnya yaitu kerangka teori. A. Pembelajaran online. Adapun definisi dari pembelajaran yaitu pembelajaran adalah suatu proses di mana siswa berinteraksi dengan pendidikan dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan oleh pendidik agar terjadi proses interaktif dalam rangka memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada siswa. Selanjutnya ada pula definisi online.
Online atau daring merupakan singkatan dari komunikasi dalam jaringan. Komunikasi dilakukan dengan menggunakan internet yang ada. Jaringan sederhana yang akan mempercepat pengiriman dan penerimaan pesan. Pembelajaran daring bertujuan untuk memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas melalui jaringan terbuka untuk menjangkau lebih banyak orang. Ada pula model pembelajaran online. Model pembelajaran online merupakan pembelajaran yang membutuhkan alternatif solusi perencanaan, pembelajaran yang sinkron, dan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Model pengajaran dapat juga disebut model konteks untuk menggambarkan pembelajaran yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan dan berguna sebagai pedoman atau dasar dalam pembelajaran, membuat rencana pembelajaran bagi guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajarannya. Selanjutnya ada juga kesehatan mental. Pengertian kesehatan mental yaitu suatu keadaan mental yang sejahtera yang ditandai dengan berkembangnya seluruh aspek fungsi dan kemampuan seseorang untuk memenuhi potensi yang dimiliki untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan mencapai kebahagiaan dalam hidup. Kesehatan mental mencakup kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial seseorang. Emosi adalah suatu bentuk instruksi atau sinyal yang bertindak sebagai alarm berupa data atau informasi yang diperlukan dan mengarah pada jalur keluar, tindakan, atau perubahan yang berbeda pada waktu yang telah ditentukan. Baiklah, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu dari jurnal Saudari V. Nurul Arifah tahun 2020 dengan judul Tantangan Pelaksanaan Kebijakan Belajar dari Rumah dalam Darurat COVID-19. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwasannya proses pembelajaran dilakukan seperti proses belajar di rumah. Guru juga harus terus berinovasi dengan belajar yang baru agar siswa tidak merasa bosan saat belajar di rumah. Yang kedua yaitu dari jurnal Saudara Agus Purwanto tahun 2020 dengan judul Studi Eksploratif Pandemi COVID-19 terhadap proses pembelajaran online di sekolah dasar. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwasannya untuk mengetahui seberapa besar dampak pandemi COVID-19 terhadap siswa, guru, atau orang tua dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran online. Baiklah, selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis yang pertama yaitu pengaruh terhadap pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka di SD Negeri 41 Palembang. Hipotesis yang kedua yaitu tidak berpengaruh terhadap pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Negeri 41 Palembang. Ada pula metodologi penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 16 April 2022 yang dilaksanakan di SD Negeri 41 Palembang, Jalan Mawar Talang Ratu, ujung Kelurahan 20 Ilir D4, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Baiklah, yang kedua yaitu jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati, menganalisis, dan menginterpretasikan objek yang diteliti untuk mengembangkan teori. Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan tidak dalam bentuk angka-angka, tetapi data tersebut berupa dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan lain-lain. Yang ketiga ada populasi dan sampel. A. Populasi. Di sini, populasi penelitian ini adalah siswa SD Negeri 41 Palembang, peserta didik kelas 5 SD dengan jumlah 30 siswa. Yang B. Sampel. Sampel adalah bagian dari populasi, yaitu sekumpulan data yang diperlukan peneliti untuk mengembangkan penelitian. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah penelitian dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematik data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiono tahun 2015 pada halaman 246 mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh kredibel. Aktivitas analisis data yaitu data reduction atau reduksi data, data display atau penyajian data, dan conclusion
drawing atau penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu lampiran. Dari hasil wawancara dengan siswa SD Negeri 41 Palembang lebih lanjut mengomentari dampak pembelajaran online, yaitu proses pembelajaran yang berlangsung tidak terkomunikasikan secara efektif karena proses komunikasi antara siswa dengan guru online semakin terbatas. Seiring berjalannya waktu, sekarang bisa untuk belajar langsung atau tatap muka hanya waktu belajar yang terbatas. Dulunya dari pagi sampai siang, sekarang dibagi menjadi 2 kali sehari dan hanya membutuhkan waktu 2 jam. Pembelajaran saat ini yang terjadi di sekolah baru 50%, pembagian waktu belajar dengan pergantian hari yang dilakukan secara online dan sebagian secara tatap muka di sekolah. Batas waktu belajar juga berlaku ketika pembelajaran berlangsung di sekolah dengan waktu sesi yang ditentukan oleh sekolah. Siswa belajar 2 sesi per hari. Sesi pertama dimulai pada pukul 7.30 sampai jam 9.30 dan sesi kedua dimulai pada pukul 10.30 sampai 12.30. Baiklah, itu saja hasil dari proposal penelitian saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.